Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sya'bana. Saya adalah seorang mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunaikan tugas perkuliahan, tugas middle test pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajjah Mil Hasanah MAG dan Ibu Dr. Nur Al-Fulaila MPD. Izinkan saya menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 7 pada bab pertama, yaitu Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Sebelum memasuki materi Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah, perlu kita ketahui bersama di dalam firman Allah Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Di dalam terjemahan ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya atau lebih dari 1/2 itu warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Perlu kita garis bawahi di dalam ayat warattilil Qur'ana tartila dapat kita tarik pengertian dari terjemahan ayat tersebut, bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau dengan perlahan. Apa itu tartil? Tartil itu ialah membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, memperhatikan makharijul huruf, sifat-sifat huruf, mad, kemudian waqaf, kemudian juga memperhatikan hukum bacaan yang lain yang sudah ditentukan di dalam tajwid tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah tersebut. Perlu kita ketahui bersama, Alif Lam yang terdapat di dalam Al-Quran itu biasanya disebut dengan Alif Lam Ta'rif atau Alif Lam yang berhubungan dengan huruf hijaiyah. Nah, jadi apabila Alif Lam tersebut masuk atau sesudahnya terdapat huruf hijaiyah, itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Sebelum kita membahas pada materi Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah ini, perlu kita bagi dulu Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah ini kepada 3 bagian. Yang pertama, hukum bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Yang kedua adalah perbedaan antara Alif Lam Qamariyah dengan Alif Lam Syamsiyah. Dan yang ketiga ialah penerapan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Sebelum masuk kepada hukum bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah, perlu dahulu kita ketahui bersama Alif Lam selalu dihubungkan dengan nama benda atau
perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Biasanya disebut dengan alif lam ta'rif. Apabila alif lam ta'rif tersebut bertemu dengan huruf hijaiyah yang 29, hukum bacaannya menjadi terbagi dua bagian, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Sekarang kita ketahui bersama-sama terlebih dahulu apa itu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang bertanda sukun di atas huruf lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Huruf qamariyah dan dibacanya jelas atau terang. Biasanya di dalam ilmu tajwid itu juga bisa diartikan izhar. Nah, apa saja huruf qamariyah tersebut? Jadi di dalam alif lam qamariyah ini tadi kan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, begitu juga huruf hijaiyah tersebut dibagi menjadi dua bagian. Huruf hijaiyah mana saja yang masuk di dalam huruf qamariyah, dan huruf hijaiyah mana saja, apa saja yang terdapat di dalam alif lam syamsiyah. Oke, sekarang kita masuk kepada huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14, yaitu alif, ba, ghain, ha, kha, kaf, waw, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ke-14 huruf ini di dalam ilmu tajwid telah dikumpulkan menjadi kalimat, yaitu ibghi hajjaka waqaf aqimah. Ibghi hajjaka waqaf aqimah. Nah, jadi apabila alif lam ta'rif tersebut bertemu dengan ibghi hajjaka waqaf aqimah, itu disebut dengan alif lam qamariyah. Jadi bagaimana cara membaca alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Contohnya seperti Rabbil alamin. Bil setelah huruf ba, di sana kan ada alif lam, kemudian sesudah alif lam tersebut ada huruf qamariyah. Huruf qamariyah yang sudah kita bahas tadi ada 14 kan, di sana termasuk huruf ain. Jadi sesudah alif lam ada huruf ain, maka menjadilah alif lam qamariyah, dan alif lam tersebut dibaca dengan jelas. Rabbil alamin. Contoh yang lain, fil ardi. Nah, di situ kan sesudah huruf fa ada alif lam, kemudian baru hamzah. Kan tadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya huruf qamar yang pertama yaitu hamzah atau alif. Nah, fil ardi kan sesudah alif lam ada huruf hamzah. Oke. Kemudian mim.
Al-maut, al-maut, al-maut. Kemudian ha, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah alif lam ada huruf ha, dibaca alhamdulillah. Nah, itu tadi sedikit atau gambaran terkait dengan contoh alif lam qamariyah. Jadi menurut saya, untuk mengetahui apa itu alif lam qamariyah, itu kita lihat saja tanda baca yang terdapat di atas alif lam tersebut. Apabila ada huruf ada tanda baca sukun, maka itu alif lam qamariyah. Artinya kan qamar itu adalah bulan. Bulan itu nampak, bisa dilihat. Nah, jadi jelas. Jadi ada dan dibaca. Ada, alif lamnya ada dan dibaca. Nah, contoh-contoh yang lain nanti kita akan pada bagian penerapan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kemudian kita masuk kepada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dan dibacanya lebur atau idgham. Nah, jadi alif lam syamsiyah ini kebalikan dari alif lam qamariyah yang dibacanya itu lebur atau idgham. Jumlah huruf syamsiyah ada 14. Biasanya di dalam ilmu tajwid itu digabungkan dengan tib, thumma sil, rahman, tafuz, dif, ni'am. Nah, apa saja hurufnya? Yang pertama ta, tha, so, ro, ta, ro, dha, sin, nun, dal, shin, wa, bot, dan lam. Nah, jadi itu biasa digabung dengan da'su awan nizur syarifan nil kiram. Nah, jadi bagaimana mengetahui alif lam syamsiyah ini? Biasanya alif lam syamsiyah bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, suara alif lam dibaca lebur. Jadi ada ciri-cirinya antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah itu terdapat sukun tanda bacanya di atas lam. Kalau alif lam syamsiyah biasanya alif lamnya tidak ada tanda baca dan kemudian ada huruf tasydid, ada tanda baca tasydid di huruf setelah alif lam tersebut. Misalnya Maliki yaumiddin, middin. Padahal kan di situ yaumi ad-din tulisannya. Langsung karena dileburkan alif lamnya atau diidghamkan, maka langsung mim tersebut bertasydid kepada huruf dal. Nah, yaumiddin, yaumiddin. Jadi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ini ialah antara alif lam yang ada dan dianggap ada, dan alif lam syamsiyah ini ada tetapi dianggap tidak ada. Nah, jadi begitu kebalikannya antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Contoh Ar-Rahman. Kan di sana ada alif lam kemudian huruf ra, Al-Rahman kalau tulisannya. Tetapi karena ini termasuk ra termasuk huruf
syamsiyah, maka langsung diidghamkan alif lam tersebut ke huruf ra. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kemudian huruf shin, wasyajar, wasyajar. Nah, padahal kan di sana ada waw, alif lam, kemudian huruf shin, kemudian jar. Kalau tulisannya itu wal syajar. Nah, tetapi dibaca wasyajar. Kemudian kita membahas bagian yang kedua, yaitu perbedaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ini. Sudah saya singgung sedikit tadi setelah saat menjelaskan alif lam syamsiyah. Terkait perbedaannya ialah alif lam qamariyah itu alif lamnya ada dan dibaca, dan alif lam syamsiyah ini alif lamnya ada tetapi tidak dibaca. Nah, itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu adalah adanya tanda baca sukun di atas huruf lam, itu ialah alif lam qamariyah, dan alif lam syamsiyah ini tidak ada tanda baca. Kebiasaan tidak ada tanda baca. Kemudian setelah alif lam itu, setelah alif lam terdapat huruf syamsiyah dan ada tanda baca tasydid. Nah, itulah perbedaannya. Memang sebenarnya di kalangan siswa kebiasaan sudah bisa menerapkan, jarang ini tertukar, jarang ini kesalahan ini biasanya jarang ada. Karena apa? Karena prakteknya mereka sudah mengetahui, tetapi hanya teorinya saja yang perlu diketahui. Makanya perlu ini atau sesuai materi pembelajaran ini diletakkan pada bab pertama di kelas 7. Karena apa? Karena mereka biasanya kalau kelas 7 ini itu terlewatkan. Karena penting juga untuk mengetahui, memang kebiasaan kan kita sudah jarang kesalahan ini ada, tetapi lebih baik lagi kalau ini diterapkan. Soalnya kan seperti ulangan atau ujian akhir, biasanya ini terdapat di dalam soal pendidikan agama Islam. Nah, itu mungkin perbedaan dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ini. Sekarang kita masuk kepada penerapan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kita ambil contoh saja di dalam surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Nah, di sana sudah terdapat wad-duha. Padahal kan di sana tulisan di dalam ayat tersebut ada alif lam sebelum dot, setelah waw. Kalau tulisannya itu bisa dibaca wal duha, tetapi karena dot termasuk huruf alif huruf syamsiyah, maka di sana langsung dilaburkan alif lamnya. Jadi dibaca wadduha. Di sana terdapat alif lam syamsiyah. Kemudian ayat yang kedua, wal-laili idza saja, wal-laili idza saja. Nah, di sini juga terdapat alif lam syamsiyah, wal-laili idza saja. Karena apa? Karena lam tersebut termasuk di dalam huruf
syamsiyah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, minal ula terdapat alif lam qamariyah di minal ula karena setelah alif lam ada huruf qamariyah yaitu hamzah atau alif. Kemudian terdapat pada ayat yang ke-9 di surat Duha tersebut, yaitu yang berbunyi fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, fa'ammal mal yatima kan alif lamnya juga dibaca fa'ammal ya karena huruf ya termasuk di dalam huruf qamariyah. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas padahal tulisannya wa ammal sa padahal, tetapi huruf sin termasuk dalam huruf syamsiyah, maka alif lamnya dileburkan atau tidak dibaca langsung kepada sin tersebut karena sin tersebut juga mempunyai tanda baca tasydid. Wa ammassa ila fala tanhar amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, jadi begitu saja penjelasan terkait materi pendidikan agama Islam kelas 7 pada materi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Perlu kita ketahui lagi bersama bahwasanya alif lam qamariyah itu alif lamnya dibaca dengan jelas, kemudian alif lam syamsiyah itu alif lamnya dileburkan atau tidak dibaca. Kemudian ciri yang kedua, alif lam qamariyah itu mempunyai tanda sukun di atas lam, dan alif lam syamsiyah biasanya tidak ada tanda baca atau ingin lebih mudah mengetahui alif lam syamsiyah ini setelah alif lam terdapat tanda baca tasydid pada huruf setelah alif lam ini. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.